Oke, jadi kita akan lihat permukaan di ruang itu apa sih, ya. Tentu kalian mengenal bola, bidang, itu sudah kita bahas sebelumnya juga, ya. Persamaan bola yang berjari R berpusat di P, persamaannya seperti ini, dan persamaan umum bidang, grafiknya seperti apa sudah kita bahas dulu. Digambar nggak sebelumnya? Misalnya bola ya udah tahu lah ya. Jadi pusatnya P, jari-jarinya R, ini permukaan. Permukaan artinya hanya kulitnya saja, nggak dengan isinya. Ini sama dengan kan, ya, artinya hanya kulitnya saja. Kalau dengan isinya lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Jadi di sini ya saya masih tetap menggunakan bola, harusnya mungkin permukaan bola ya. Tapi kita akan membahas juga selain bola, elipsoida, hiperbolida dan lain-lain. Jadi mungkin dalam hal itu kata permukaan tidak kita cantumkan setiap saat ya. Jadi bola, elipsoida, hiperboloida dan seterusnya itu jenis ya. Nah, persamaan bidang ini juga tidak kita sebut permukaan bidang. Jadi bidang dan permukaan bidang barangnya sama ya. Ini hanya yang kelihatan di oktan pertama. Jadi bidang itu menembus ke belakang sana, ke sebelah sana, ke bawah sana juga. Ini sudah kita kenal dua permukaan ini. Nah, sekarang bagaimana dengan permukaan-permukaan lainnya di ruang? Di ruang ini tentu ada banyak kemungkinan ya, dan tentu tidak semua bisa dirumuskan secara bagus seperti bola dan bidang, tapi ada beberapa yang masih dapat dikatakan bagus dan Anda perlu tahu. Apa saja? Yang pertama, lebih umum dari bola itu elipsoida, ya. Jadi kalau lingkaran sedikit dimodif gitu, jadi elips, jari-jarinya menjadi tidak konstan, ada jari-jari panjang, jari-jari pendek begitu. Nah, demikian juga bola itu lebih umum adalah elipsoida ya. Jadi lebih umum daripada bola, kita mempunyai persamaan elipsoida. Elipsoida ini mirip seperti bola di sini, dan ya ABC tentu pusat elipsoida tersebut. PQR ini kira-kira menyatakan apa? Ini kira-kira Anda bisa menamainya jari-jari X, jari-jari Y, jari-jari Z gitu ya. Jadi seolah-olah punya 3 jari-jari. Tentu kalau P, Q, dan R ini sama, mereka semua positif dalam hal ini ya. Kalau mereka sama, maka persamaan di atas akan menjadi persamaan bola lagi ya. Persamaan bola yang berjari-jari R kecil dan elipsoida, gambarnya tentu mirip dengan bola, hanya mungkin agak lonjong. Lonjongnya bisa samping ke atas gitu ya. Atau ya dalam hal ini bisa ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, ke arah sumbu Z. Ada 3 kemungkinan. Mana yang lebih besar di antara P, Q, dan R, itulah yang arah lonjongnya gitu ya. Seperti itu. Nah, selain elipsoida ada apa lagi? Secara umum, permukaan di ruang itu adalah merupakan grafik dari persamaan dalam X, Y, dan Z, dan tentu saja mungkin ada konstanta di sana. Jadi kalau yang mengandung X, Y, dan Z dikumpulkan ya di satu ruas,
di ruas kanan tinggal konstanta, entah 1, entah 0, entah berapa begitu ya. Mungkin selalu bisa dibuat 1 atau 0. Kalau 0 ya nggak bisa dibuat 1 ya, dikali berapapun. Nah, secara umum grafik persamaan ini akan merupakan permukaan di ruang. Ya. Jadi bola elipsoida bidang itu contoh permukaan di ruang. Bola dalam hal ini termasuk kasus khusus dari elipsoida. Namun tidak semua persamaan mudah digambarnya tentunya. Kalau garis di ruang bukan permukaan ya. Garis di ruang bukan permukaan. Garis di ruang nggak bisa jadi seperti ini persamaannya. Oke, jadi paling tidak bidang. Bidang masih. Nah, kita akan melihat beberapa bentuk permukaan yang harus Anda kenal juga, dan nanti termasuk cara menggambarnya ya. Kalau menggambar bola atau elipsoida barangkali mudah. Sekarang menggambar grafik persamaan seperti ini. Ini namanya ya, ini banyak tidak di sini ya. Elipsoida. Sekarang parabola kalau di R2, kalau di ruang paraboloida. Jadi sebetulnya antena yang menangkap sinyal TV dari satelit itu antena paraboloida sebetulnya. Ya, karena itu 3 dimensi. Dan eliptiknya di sini nanti Anda lihat terkait dengan kurva-kurva ketinggian atau tampak atas begitu ya, tampak atas dari permukaan paraboloida tersebut. Bagaimana menggambarnya nanti akan saya jelaskan prosesnya, tapi gambarnya akan tampak seperti ini. Nah, tergantung pada nilai A dan B tentu saja itu seberapa besar membukanya, dan perbandingan membuka ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y-nya itu A banding B ya. Mungkin saya jelaskan dulu satu ini. Jadi gambar ini itu diperoleh dengan tentu saja menentukan apa ya, irisan atau perpotongan permukaan tersebut dengan bidang tertentu ya. Yang mudah misalnya perpotongan dengan bidang katakanlah XOY. Perpotongan dengan bidang XOY dalam hal ini berarti Z sama dengan 0. Z sama 0 ini sama dengan 0. Berarti nanti di sini X dan Y ya mesti cuma titik 0,0 aja kan? Karena itu kita dapatkan cuma satu titik gitu ya, yang merupakan perpotongan dengan bidang XOY. Jadi bidang XOY ini sama aja dengan Z sama 0. Oke? Jadi tidak menghasilkan kurva tapi menghasilkan titik. Tentu di sini A dan B positif ya dua-duanya. Lalu dengan bidang apa lagi yang bisa kita coba gambar? Kita coba tentukan dengan bidang XOZ. Artinya di sini Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama 0, maka Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat. Ini berarti ini suatu parabola. Parabola antara Z dan X. Sekarang saya gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Z.
bayangkan X itu sebetulnya ke depan ya. Jadi dilihat dari arah sini 45 derajat. Nah ini ada parabola yang terbuka ke atas antara antara Z dan X. Oke. Jadi bayangkan ada parabola di sini, ada parabola, lalu Anda lihat dari sini ya. Ini nggak kelihatan kan? Nah, saya dihapuskan. Jadi seperti itu. Nah, lalu ini 0. Sekarang dengan bidang apa lagi yang bisa kita coba tentukan? Dengan bidang Y O Z. Di sini X sama dengan 0. Nah, di sini Z akan sama dengan Y kuadrat per B kuadrat. Ini parabola juga. Nah, sekarang parabolanya pada bidang ZY. Nah, ini enak. Ini betul-betul parabola yang menghadap kita. Ya. Jadi, bayangkan cuma ini nanti nggak kelihatan karena di belakang kalah di depan. Ya. Lalu ke sebelah sini. Mungkin sebetulnya pembukanya beda ya, kalau tadi A sekarang B, tapi anggaplah A dan B nggak terlalu jauh berbeda. Nah, pada ketinggian tertentu berpotongan di situ. Bayang, ya. Apalagi yang bisa kita gambar? Coba pada bidang Z sama dengan K, K-nya positif. Jadi pada bidang Z sama dengan K, ini bidang Z sama dengan K. Ya, Z sama dengan K. Lantai ke K, ya. Lantai dasar, lantai K. Nah, di situ apa? K sama dengan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat. Persamaan apa ini? Elips. Ya. Jadi di sini akan ada elips nih, udah ada 4 titik potong, ya kira-kira oke. Itu elipsnya. Jadi ini masih terus ke atas, ya. Seperti itu. Jadinya memang seperti antena parabola atau paraboloida disebutnya di sini ya. Tapi eliptik. Eliptiknya artinya apa? Dilihat dari atas tuh penampangnya bukan lingkaran secara umum, tapi elips. Ya. Secara umum elips karena A belum tentu sama dengan B. Tapi kalau A sama dengan B, maka dari atas akan terlihat lingkaran. Ya. Jadi eliptik termasuk lingkaran dalam. Jadi kalau A-nya sama dengan B, itu paraboloida lingkaran. Ya, paraboloida bundar begitu ya. Nah, sekarang kalau plus yang di atas nih saya ganti jadi min aja, gambarnya sudah berubah. Berubah banyak. Ya. Tapi ini paraboloida juga. Ya. Karena kalau X-nya 0 parabola, kalau Y-nya 0 parabola. Jadi kurva-kurva perpotongannya itu berbentuk parabola. Itu paraboloida tuh kira-kira gitu ya. Cuma ini hiperbolik. Ketika Z sama dengan sekian ketinggiannya, ini hiperbola. Ya, Z sama dengan K, hiperbola. Kalau K-nya positif, hiperbolanya membuka ke arah sumbu X. K-nya negatif, hiperbolanya membuka ke arah sumbu Y. Waduh, gambarnya gimana? Ya. Saya gambar lagi buat Anda. Ini lebih susah dari
Ini Y-nya ke sini boleh ya, supaya lebih kelihatan. Ini masih sistem tangan kanan kan? Nah, sekali-kali begitulah. Oke, perpotongan permukaan Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat dengan bidang XOY. Dan bidang XOY apa? Artinya Z sama dengan 0. Jadi X kuadrat per A kuadrat apa itu? Wah, itu berarti garis ya. Garis X per A sama dengan plus minus Y per B. Jadi dua garis lurus yang melalui 0,0 mungkin ya gini putus. Dua garis lurus itu mungkin itu nggak akan jadi bagian penting dari grafik yang kelihatan bentuknya akan ketutup oleh yang lain. Bidang XOZ apa hasil perpotongannya? Y sama dengan 0, berarti Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat. Apa ini? Parabola antara Z dan X. Nah, sekarang X-nya ke sini, jadi parabola seperti itu. Ya. Lalu dengan bidang YOZ, berarti X sama dengan 0. Jadi Z sama dengan min Y kuadrat per B kuadrat. Apa ini? Parabola juga, tapi terbuka ke bawah antara Z dan Y. Waduh, sekarang ngelihatnya agak dari sini nih. Sini, ya, lalu situ, ya. Oke. Nah, sekarang dengan bidang Z sama dengan K tapi yang positif, maka ini akan K sama dengan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat. Ini hiperbola. Hiperbola yang membuka ke arah, jadi yang tadi parabola. Makanya namanya paraboloida hiperbolik karena yang muncul kurva-kurvanya parabola dan hiperbola. Kurva yang membuka ke arah sumbu X. Hiperbola yang membuka ke arah sumbu X, puncaknya X dengan plus minus A kan? Jadi bayangkan X dengan A di sini, X dengan min A di sana. Jadi ini pada ketinggian tertentu kan? Ya, hiperbola yang tingginya tertentu pada lantai K. Jadi ini pada lantai K ya. Z sama dengan K. Oke, pada Z sama dengan K, dilihat dari atas itu akan ada hiperbola.
Bedanya beda. Ya, Sandra. Ngomongin yang kalau misalnya di lantai lain, di lantai bawah. Iya, nanti kita bisa ke lantai bawah. Pelan-pelan dong, liftnya masih di lantai K. Ya. Oke, ini saya hapus lagi. Terlalu rame kalau enggak. Ya, kan sudah terekam, nanti lihat aja lah. Tinggal minta Kang juga supaya videonya lebih cepat ya. Oke. Nah, berikutnya bidang kalau Z-nya K tapi yang negatif. Maka ini atau ini min K. Ya, min K negatif artinya K-nya masih positif. Tapi ada min di depannya. Jadi ini min K ini akan jadi ini kalikan min 1 jadi Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat ya. Oke. Nah, ini hiperbola juga tapi membuka ke arah Y. Kira-kira seperti apa? Nah, antara Z dan Y. Ya. Makanya ini nggak akan kelihatan. Ini akan lalu di belakang sana. Nah, kalau dihubungkan, kira-kira ini menjadi apa namanya? Seperti ya. Seperti apa? Anda bisa duduk di situ. Ya. Sadel kuda, ya. Makanya ini namanya titik pelana. Jadi ini seperti pelana. Oke, ini seperti pelana yang dari depan kelihatan ada cekungan, tapi kalau dilihat ke arah sumbu Y, parabolanya ke situ, ya, ke bawah. Yang ini ke atas. Itu paraboloida hiperbola. Ya, saya kira gambarnya sudah cukup jelas. Di buku bisa dilihat juga seperti apa. Ada pertanyaan? Intinya untuk menggambar, Anda tentukan kurva-kurva perpotongan dengan beberapa bidang yang Anda sendiri tahu ya. Pertama tentu dengan 3 bidang yang sejajar sumbu. Jadi bidang XOY, XOZ dan YOZ. Lalu pada ketinggian-ketinggian tertentu ya, Z sama dengan K. Kalau perlu yang tingginya positif dan tingginya negatif. Yang tadi tingginya negatif nggak kita gambar karena nggak ada perpotongannya. Nah, kita juga bisa memperoleh silinder. Ya. Jadi kalau persamaannya hanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1 gitu ya. Lalu Z-nya sembarang. Maka ini akan merupakan silinder lingkaran yang sejajar dengan sumbu Z. X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1. Kira-kira nanti perpotongannya yang relevan ya dengan bidang Z sama dengan K, berbagai K. Tapi ya perpotongannya selalu X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1 berapapun Z-nya. Jadi ya Anda akan dapatkan lingkaran-lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1 untuk ketinggian berapapun. Jadi kalau disambungkan semuanya lingkaran-lingkaran itu ya tentu akan menjadi silinder ya. Silinder atau tabung ya. Tabung lingkaran. Kalau ini saya ganti jadi elips, X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama 1, ya tentu silinder elips. Ya. Kalau saya punya persamaan
Z sama dengan sin Y, X-nya sembarang, X-nya positif. Ini apa ya? Nah, ini permukaan juga. Permukaan yang teman-teman, seperti apa bentuknya? Coba kalian gambar deh. Sudah banyak contoh, yang ini kalian gambar sendiri. Z sama dengan sin Y. Sengaja saya pilih yang mudah. Z sama dengan sin Y, antara Z dan Y kan menghadap Anda. Anda tahu kan Z sama dengan sin Y. Lalu X-nya sembarang. Nah, Z sama dengan sin Y, tapi kemudian X-nya digerakkan, jadi Anda punya seperti permukaan laut begitu ya, yang Z, Y, antara Z dan Y tentu ke sebelah sana juga, tapi ya. Nah, bayangkan Anda punya gelombang sin ini untuk X berapapun, ya. Jadi ketika X-nya berada di sini, bayangkan seolah-olah sumbu Y-nya digeser gitu. Maka Anda punya sin Y juga. Jadi tinggal sekarang puncak-puncak ini tentu pada posisi Y yang sama ya. Kalau dihubungkan, maka Anda punya apa? Seperti apa ya? Selendang. Ya, permukaan itu ada, kadang-kadang ada buat atap penahan air hujan gitu ya, kerai ya. Jadi ya seperti itu. Jadi dengan itu ya, ini sejajar semua. Jelas ya? Bentuk sinnya tentu harus mirip. Ya, tapi yang bagian ini saya kira sudah memberi Anda gambaran. Jadi ketika di sini puncak, situ juga puncak, ini tertinggi. Lalu nanti di sini ada yang tinggi lagi, lalu ini yang terendah. Ya, ini tentu tidak kelihatan, ini putus-putus. Oke. Jadi seperti gelombang yang datang ke hadapan Anda. Nah, itu semua silinder. Ini silinder lingkaran, ya ini juga kita sebut silinder sinusoida gitu ya. Jadi silinder tuh ya seperti pada dasarnya satu variabel bernilai bebas ya. Jadi kalau ini saya gulung, ya ini silinder lingkaran gitu ya. Oke, dilihat dari. Tapi kalau sinusoida mungkin ya seperti ini. Gitu ya. Nah, Z sama dengan sin Y yang menghadap Anda ini. Lalu Anda bisa punya yang lain ya. Hanya hubungan mungkin hanya antara Z dan Y, atau antara X dan Y, atau antara Z dan X, atau Y dan X. Sudah tadi X dan Y dan X ya.
Lalu satu variabelnya bebas. Ya. Oke, yang lain lagi. Ini hiperboloida. Kalau tadi paraboloida hiperbolik, ini hiperboloida. Mungkin hiperboloida parabolik kalau mau, tapi namanya nanti ada hiperboloida 1 lembar dan hiperboloida 2 lembar. Yang 1 lembar seperti ini. Ini kalau plus semua apa? Kalau plus semua elipsoida. Ini ada yang min 1 nih. Jadi plus plus min. Nah, ini akan merupakan hiperboloida 1 lembar. Irisannya dengan bidang Z sembilan K itu elips. Kalau Z sembilan K ini konstan, pindahkan ke ruas kanan, Anda dapat elips. Dengan bidang XOZ, saya tulis XZ di sini. Artinya Y0. Kalau Y0 ini nggak ada, maka ini hiperbola yang ke arah sumbu X. Kalau dengan bidang YZ, X-nya 0, hiperbola juga ke arah sumbu Y. Nah, gambarnya seperti apa? Kurang banyak. Irisannya dengan bidang Z sama dengan udah ya, dengan X dengan K udah. K-nya berapapun, elips. Ya, di lantai K elips, di lantai K yang lain juga elips. Tapi elipsnya sama nggak besarnya? Akan beda besarnya karena K kuadrat per C kuadrat dipindahkan ke kanan ya. Kalau K-nya 0, elipsnya kecil. Kalau K-nya positif, elipsnya lebih besar. K-nya negatif, elipsnya lebih besar juga karena K-nya dikuadratkan ya. Jadi seperti ini kira-kira. Ini elips-elipsnya. Untuk K90 elipsnya yang paling kecil. Untuk K positif elipsnya membesar, K negatif juga membesar. Pada lantai K dengan lantai min K elipsnya sama besar. Sama persis ya. Karena K-nya dikuadratkan, pindah ke ruas kanan. Min K kuadrat per C kuadrat ini pindah ke ruas kanan ya. Jadi sama persis di lantai K dan di lantai min K. Lalu hiperbola terbuka ke arah sumbu Y. Ini hiperbola, ini temannya yang ini dengan yang itu ya. Ini yang tebal nih yang menghadap kita. Lalu dengan bidang YZ itu X-nya 0. Hiperbola yang ini datang di depan kita ini. Ya, yang tipis ini. Dan yang di belakangnya yang putus-putus. Oke? Jadi X sama dengan 0. Ini kan sudah Y, ini Y negatif ini ya. Ya, ini kelihatan memotong berdaun enggak ini? Ini kan Y-nya negatif ini. Ya. Ini 3 dimensi, jadi Anda harus rada imajinatif. Jadi perpotongan ini kan pada Z90 ya. Pada Z90 perpotongan dengan sumbu X-nya ini nih. Ini perpotongan dengan sumbu X. Ya. Lalu dan di sana dengan sumbu Y ini dan itu yang di sebelah kiri. Jadi si kurva ini nih. Ini perpotongan dan sumbu X. Oke? Jadi yang ini perpotongan dengan sumbu X yang di belakang. Ini yang putus-putus nih berpotongan. Nah, ini hiperbola. Itu hiperbola juga. Oke, sekarang Anda bisa bayangkan tabung lalu tengahnya dicekik sedikit ya. Jelas?
Nah, kalau plus min min ini nanti akan menghasilkan hiperboleda 2 lembar. Jadi mirip dengan yang tadi, tapi sekarang plus min min. Jadi plus semua elipsoida, minus 1 hiperboleda 1 lembar, minus 2 hiperboleda 2 lembar. Kalau tiga-tiganya minus, ya himpunan kosong ya, minus semua, lalu ini kanan 1 kan bisa dikalikan min 1, jadi ini kuadrat semua lalu di kanan min 1, ya nggak mungkin ada. Oke, jadi nggak ada yang minus. Plus min min ini akan merupakan hiperboleda 2 lembar. Irisannya dengan bidang XY hiperbola. Dengan bidang XY Z-nya 0. Jadi X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama, maaf, min Y kuadrat per B kuadrat sama 1, itu hiperbola. Dengan bidang X sama dengan K. Kenapa kemudian dengan bidang X dengan K? Yaitu yang K-nya yang positif, yang koefisiennya positif ya. Kalau saya tanya dengan bidang XZ, dengan bidang XZ kelewat ya. Dengan bidang XZ hiperbola juga. Dengan bidang XZ hiperbola juga. Jadi Y-nya 0 hiperbola. Dengan bidang X sama K, ini kenapa elips? Kalau X-nya sama K, K kuadrat per A kuadrat. Ya, ini pindah ke kanan, 1 min itu. Nah, sekarang tinggal nilainya 1 min K kuadrat per A kuadrat itu negatif atau positif. Kalau positif tentu akan jadi himpunan kosong karena ini min min. Sementara di kanan positif. Jadi bisa jadi himpunan kosong. Kalau 0, pas 0 ya jadi titik. 0,0. Ya. Kalau ini juga negatif, K kuadrat per A kuadrat setelah dibawa ke kanan jadi negatif. Jadi 1 min K kuadrat per A kuadrat juga negatif. Kalikan semua dengan min 1, ini akan jadi Y kuadrat per B kuadrat tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan K kuadrat per A kuadrat minus 1. Itu semua positif, itu akan diperoleh elips. Elips dalam Y dan Z. Ya. Lalu dengan bidang Y O Z, X-nya 0, itu jelas himpunan kosong. Nah, gambarnya akan seperti ini. Jadi ini dengan bidang YZ, ini himpunan kosong. Jadi si permukaan tidak berpotongan dengan bidang YZ. Bidang YZ itu layar ini sendiri. Ya. Jadi yang ini tuh di depan, yang ini di belakang, tidak memotong layar ini. Ya. Nah, yang mana saja hiperbolanya? Hiperbolanya ini hiperbola ketika di sini Y-nya 0. Ketika Y-nya 0 berarti dengan bidang XZ. Jadi hiperbola yang vertikal gini ya. Kemudian di sana. Kemudian ada hiperbola dengan bidang XY berarti Z-nya 0. Jadi ada hiperbola yang rebah begitu dan sana. Tidak tergambar di sini, ya. Tapi bayangkan ini seperti antena parabolida juga gitu, tapi bentuknya ya saya kira mirip dengan tapi ini hiperbola ya, ininya hiperbola. Lalu bayangkan ini ada yang vertikal, ada yang rebah juga. Lalu elipsnya yang mana tadi dengan X sama K? Ketika X sama K dipotong dengan X sama K, dapat elipsoida di sebelah sini dan juga di sebelah sana. Ya. Untuk K negatif dan untuk K positif sama elipsnya. Titik ketika K-nya persis sama dengan sekian gitu ya, tertentu itu titik. Jadi ini dua titik puncak. Ini jaraknya dari 0 sama sebetulnya, cuman terlihat berbeda di sini skala aja. Lalu himpunan kosong ya, kalau
K-nya terlalu kecil, himpunan kosong. Jelas? Nah, ini hiperboloida 2 lembar. Jadi ini hiperboloida, itu hiperboloida juga. Bukan paraboloida ini. Kalau paraboloida, kurva-kurva jaring-jaringnya gitu ya. Jaring-jaringnya itu parabola. Kalau ini jaring-jaringnya ini hiperbola. Jadi bayangkan Anda membuat anyaman gitu dari bambu atau dari rotan. Nah, lengkungan masing-masing bulu rotannya itu di sini hiperbola. Kalau pada antena parabola atau paraboloida eliptik itu masing-masing kurvanya parabola, ya. Oke, kalau ini kerucut eliptik ganda karena nanti kerucutnya terdiri dari. Kenapa bisa begini? Saya nggak jelaskan perpotongannya, tapi kalau Z-nya K, tentu ini elips. Z-nya min K, elips yang sama. Ya. Z-nya berapapun, elips. Cuma elipsnya akan mengecil. Kalau Z-nya 0, ya titik. Lalu kenapa ini yakin linear? Kalau X-nya 0, Z kuadrat sama dengan Y kuadrat per B kuadrat. Berarti Z sama dengan plus minus Y per B. Ya, Z sama dengan plus minus Y per B gitu ya. Demikian juga kalau Y-nya 0, Z sama dengan X plus A. Tidak tergambar di sini, mungkin ini tarik gitu ya. Kalau mau di foto. Pakai apa? Pulpen. Kita pakai ini. Ya, jadi yang Y sama dengan 0, Anda bisa dapat ini ya. Nah, ini dia garis lurus juga. Dan yang di belakangnya tentu gitu ya. Kelebihan enggak. Ini. Oke. Nah, sekarang ini buat Anda. Diketahui persamaan ini, gambarlah grafiknya dan permukaan apa itu. Oke, berbentuk apa? Bolanya separuh apa seluruhnya? Seluruhnya, Z-nya bisa negatif gitu. Ya? Kan Z sama akar ini apa bisa negatif? Jadi seluruh bola atau separuh? Separuh yang mana? Kiri, kanan, atas, bawah? Tentu Z sama dengan positif di sini ya, Z positif ya. Jadi separuh atas ya. Jadi Anda boleh menguadratkan, tapi jangan lupa ketika menguadratkan Anda menggandakan bola ini ya. Jadi separuh bola ini akan jadi bola, persamaan bola berpusat di 0, berjari-jari 1. Tapi itu tempat di mana permukaan ini terletak bola. Nah, yang bagian yang mana? Anda harus kembali. Tadi Z itu sama dengan akar, ya. Ketika menguadratkan itu Anda mengambil bagian yang negatifnya juga.
Ya. Jadi Anda harus kembalikan, ini hanya yang positif, hanya separuh yang atas. Oke, jadi kalau dilihat, nah masih ada spidolnya. Ini hanya alasnya lingkaran. Alasnya lingkaran berjari-jari satu gitu. Lalu gitu kan? Oke, jelek gambarnya. Maklum pakai telunjuk. Kurang lebih.